Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur Allah masih beri kita kekuatan istiqomah menjalani perintah Allah Ta'ala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya salat zuhur dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW, cara Rasulullah yaitu berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita, Allah mudahkan sehingga akhir hayat kita mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan tambah waktu iktikaf kita di masjid kita untuk mempelajari satu ayat, dua ayat Al-Quran, bagaimana kandungan dari Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pada ayat, dua ayat terakhir dari surat Al-A'raf, ayat 205. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Yang artinya wadhkur rabbaka, dan ingatlah rabbaka pada Tuhan kalian, Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan rendah hati, wahifatan, dan juga rasa takut, wadunal jahri, dan juga tidak mengeraskan suara, bil ghuduwi, pada waktu pagi, wal asar, dan sore hari. Wala takun minal ghafilin, janganlah kalian menjadi atau termasuk orang-orang yang lengah. Innal ladzina, sesungguhnya mereka, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, la yastakbirun, tidak merasa enggan, an ibadatihi, untuk menyembah Allah Ta'ala, wa yusabbihunahu, dan mereka bertasbih, walahu yasjudun, dan mereka bersujud. Nah, ini mereka ini adalah malaikat ya. Jadi dua ayat yang terakhir dari surat Al-A'raf ini satu ayat tentang adab-adab kita berzikir. Jadi tidak hanya dalam lisan saja, tetapi zikir itu juga ada dalam hati. Wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah.
Zikir pada Allah yakunu bil qalbi itu ada dalam hati. Wa yakunu bil lisan dan juga ada dalam lisan. Kalau saja kita berzikir lisan kita tanpa ada masuk hakikatnya dalam hati kita, ini tidak dianggap baik, belum dikatakan menuju kepada kesempurnaan. Maka dengan kita lisan kita berbunyi, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, serta dalam hati kita seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan khalian tadarruan, dengan ikhlas, dengan merendahkan diri, rendahkan hati, diulang-ulang dari macam-macam zikir, mutadarrian bilisan mukarraran li anwa'i dzikir, wa hifatan fi qalbi, dan juga ada khawatir, takut dalam hatinya, khawatir dari Allah, takut amal yang kita amalkan, zikir yang kita lantunkan itu adalah zikir yang tidak diterima Allah Ta'ala. Jadi senantiasa kita berzikir tapi masih ada rasa khauf, jangan-jangan zikir kita ini tidak diterima. Nah, ini akmalul zikir ya. Lisan berzikir, hati berzikir, senantiasa hati khawatir apakah diterimakah atau tidak ini kami berzikir ini. Jadi khaufan ayyakuna amaluka ghairu maqbul. Khawatir kalau amal yang kita lakukan ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak diterima. Wa alamatul khauf ayyas'a wa yasta'id fi takmil amali wa islahihi. Nah, sekarang bagaimana kita mengerti kalau kita sudah mencapai derajat khauf, takut pada Allah? Alamatnya, tandanya adalah ayyasa'a wa yajtahid fi takmilil amal, senantiasa mengupayakan diri kita sebagai orang berzikir dan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan amal dan memperbaikinya. Jadi betul diresapi, dihayati, kita ucapkan Allah, betul-betul hakikat Allah itu ada dalam hati kita. Subhanallah, 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 menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, sehingga kita ada kehadiran bahwasanya Allah Ta'ala itu maha besar, Allah maha kuasa. Maka supaya kita mengakui bahwasanya di atas orang pandai pasti ada yang lebih pandai lagi ya. Maka ulama katakan dalam kita mengkaji ilmu itu juga ada yang namanya sifat-sifat sahabat, namanya ilmu ma'azikir, ilmu yang didasari dengan zikir. Kenapa harus didasari dengan zikir? Agar orang yang ahli ilmu ini adalah dia merasa bahwasanya bukan hanya dia yang paling pandai. Karena ilmu ini kita pelajari, katakan ilmu itu adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah Ta'ala itu maha tinggi. Maka seorang yang mempelajari ilmu Allah SWT, maka dia akan merasa bahwasanya dia adalah paling tinggi karena dia orang yang paling tahu. Sehingga muncullah penyakit-penyakitnya, kesombongan muncul dalam hati kita. Kita merasa kita yang lebih tahu dan yang lain tidak tahu, sehingga ada sifat meremehkan. Kita merasa yang lebih bagus, lebih baik ya. Padahal sifat merasa, sifat yang lebih bagus adalah sifat daripada sifatnya iblis, laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih kata ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Maka
Ini terkadang ada sifat tersebut muncul dalam diri seorang yang mempelajari ilmu Allah Ta'ala. Maka ulama katakan, di samping kita pelajari ilmu, maka kita juga berupaya menjadikan diri kita menjadi orang yang ahli zikir, sehingga kita yakin wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang punya ilmu pastilah ada yang lebih alim lagi. Nah, ini bagaimana zikir ya kita sertakan dalam diri kita, dalam hati kita. Kita bertasbih sepagi, sepetang. Kita bersolawat sepagi, sepetang, minimal 100 kali. Kita beristighfar pagi petang ya, minimal 100 kali. Kita tidak ada batas. Allah katakan, fadzakir dzikran katsira ya. Berzikirlah dengan zikir yang banyak ya, tiada batas. Maka dikatakan di sini bil ghudwi wal asar ya. Dengan di waktu pagi dan juga di waktu petang. Di waktu pagi, di waktu petang kita berzikir. Kun mutawassitan, juga dunal jahri minal qaul, kun mutawassitan la tajhar bi shalatika wa la tukhaffid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi berzikir ya dengan sedang-sedang, tidak terlalu kencang-kencang sehingga mengganggu, juga tidak terlalu pelan sehingga nanti menjadi hanyut ya. Orang bisa meresap dalam hati. Jadi dunal jahri minal qaul maknanya kita berzikir dengan sedang ya. Dengan penuh lantunan yang berirama, yang santai, yang merasuk dalam hati kita. Nah, maka wabtaghi baina dzalika sabila bila ghudwi wal asar, baik pagi ataupun petang. Nah, maka ada azkar shalah, azkar masa, zikir pagi, zikir petang. Karena ada malaikat yang mencatat kapan kita berzikir, akan dicatat oleh malaikat. Dia setelah mencatat amal kita, dia akan naik lagi dan laporkan amal kita bahwasanya kita sudah melakukan azkar sobah. Besok lagi berputar lagi, bergiliran, ada namanya malaikat sore. Dia akan mencatat kegiatan-kegiatan kita. Apakah sore ini dia berbuat kegiatan amaliyah kepada Allah Ta'ala ataukah tidak, sehingga dipenuhi dengan kegiatan amal, dipenuhi dengan kegiatan zikir, berdoa. Allah catat dengan amal kebaikan. Allah angkat amal-amal kita. Kita berzikir dengan penuh khawatir bahwasanya apakah diangkat apa tidak zikir kita. Maka orang yang sudah merasa seperti itu, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berzikir. Tidak asal-asal berzikir saja. Dia keras kencang dan tidak tawajuh, konsentrasi dalam hatinya. Ini adalah zikir yang tidak merasa khawatir kalau zikirnya apakah diterima atau tidak. Nah, maka digandaki supaya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Merasa khawatir kalau zikir ini tidak diterima Allah Ta'ala. Maka orang yang begitu dia pasti akan sungguh-sungguh menjalankan zikir kepada Allah Ta'ala, sehingga zikir ini bermanfaat untuk hati dia, jiwa dia, menjadikan tenang. Allah katakan, wa man a'rada dzikri fa inna lahu 'aisyatan dhanka. Orang akan diberi kehidupan yang sempit, kesempitan dadanya, hatinya. Ini sebab apa? Ia berpaling dengan Allah Ta'ala.
Tetapi ketika dia senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, Allah berikan ketenangan. Ya, bahkan bukan hanya janji di dunia saja, di surga nanti. Bahkan orang-orang ahli surga besok ketika sudah masuk ke surganya Allah Ta'ala, dia akan menyesal, merugi. Padahal di surga, apa yang dirugikan orang di surga itu adalah tempatnya kenikmatan. Maka Nabi katakan, laisa tasar ahlul jannah illa ala sa'atin marad bihim lam yadhkurullah ta'ala. Laisa tahassan ahlul jannah, tidaklah merugi orang yang berada di surga kecuali waktu yang terlewatkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi besok, wah ini pahala zikir ini luar biasa. Kalau tahu kayak begini, saya tidak akan lewatkan waktu-waktu saya untuk kosong daripada berzikir. Jangan sampai waktu saya kosong, ya kecuali untuk berzikir. Jadi besok akan merugi, merasa rugi karena ada waktu yang terlewat tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Bil hudwi wal asar, pagi dan juga petang, pada subuh, petang menjelang maghrib. Boleh dikodok, tidak masalah. Pada subuh tidak sempat, tambah kodok. Ya, sebelum zuhur jam 9 boleh saja. Asarnya juga begitu, ya, habis asar atau menjelang maghrib. Nah, itu awal petang. Maka wala takun minal ghafilin, maka janganlah kalian semua jadi orang-orang yang lalai. Kalau saja satu hari, satu malam tanpa ingat pada Allah Ta'ala, ini ya tanda lalai. Kalau lalai, lupa, maka Allah juga akan lupakan. Orang lalai itu siapa? Alladzina nasullaha fansahum anfusahum. Orang lalai adalah orang-orang yang melupakan Allah, kemudian besok Allah akan melupakannya. Besok dari kiamat Allah akan katakan, al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini saya akan lupa kamu. Kenapa saya lupa? Karena dulu kamu lupa dengan saya. Kalau saja dulu di dunia kamu nggak lupa dengan saya, kata Allah, saya sekarang tidak akan melupakan kamu. Nah, ini jelas Allah Ta'ala sendiri katakan, al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini saya lupa dengan kamu. Kenapa? Karena kamu dulu lupa dengan saya. Maka kata Allah, pesankan saat ini, wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa, janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Fa innahum haramu khairad dunya wal akhirah, karena orang yang sedemikian itu orang yang terhalang kebaikan dunia, terhalang kebaikan akhirat. Dia akan berpaling dari setiap kebahagiaan, dia akan berpaling dari setiap keberuntungan. Wa akbaru ala man kula syaqwa khaybah, bahkan dia yang akan dapatkan adalah kecelakaan, kesempitan. Inilah adab allati bil 'abdi ra'aha, adab kita berzikir kepada Allah SWT, yakni di samping lisan kita berzikir, hati kita juga kita hadirkan dalam hati kita, betul-betul kita sedang menghadap kepada Allah Ta'ala, betul-betul kita khawatir zikir yang kita lakukan ini adalah tidak diterima Allah Ta'ala, sehingga dia akan sungguh-sungguh dalam melakukan zikirnya. Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Kita lihat innal ladzina itu maknanya malaikat, yaitu ada satu hamba Allah Ta'ala, dia senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala, berkhidmat kepada Allah Ta'ala, maka mereka sama sekali tidak enggan, dia senantiasa taat,
Dia katakan kalau dia turun rukuk, dia akan rukuk sampai kiamat. Sebelum Allah katakan i'tidal, sebelum Allah katakan selesai, maka malaikat itu tidak akan menghentikan sholatnya. Kalau dia sujud terus, kalau belum diperintah untuk berubah. Karena itu ketaatan malaikat. Memang malaikat ini dia punya sifat taat. Dikatakan malaikat itu dia punya nafsu. Wajar malaikat itu enggak punya nafsu, maka dia taat. Kita manusia punya nafsu, punya syahwat, maka sulit untuk taat. Tetapi Allah Ta'ala akan membanggakan diri kita ketika kita mempunyai nafsu, ketika kita mempunyai syahwat, dan kita mampu menahan nafsunya, mampu menahan syahwatnya, kemudian mentaati Allah SWT. Allah katakan kita diangkat bahkan melebihi malaikat. Ketika kita tidak mau taat, maka kata Allah, balhum Allah, mereka manusia itu lebih parah daripada hewan, lebih sesat daripada hewan. Kenapa begitu? Hewan tidak punya akal, manusia punya akal. Nah, kita punya akal, hewan tidak punya. Lah kok bisa serupa dengan hewan? Karena manusia tidak menggunakan akalnya, tidak mau berpikir. Nah, tapi ketika manusia ini dia dapat menahan hawa nafsunya, membedai daripada sifat-sifat hewan, maknanya dia senantiasa taat sebagaimana malaikat, maka Allah beri banggakan dia melebihi daripada malaikat. Karena kita punya nafsu, kok bisa-bisanya bisa taat seperti malaikat. Maka ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua ayat bagaimana adab kita berzikir ingat sama Allah Ta'ala. Kita senantiasa jangan sungkan, jangan segan untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah, ya, karena malaikat pun mereka seperti itu. Terus melakukan rendah hati untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan sehingga isi Al-Quran, kandungan Al-Quran yang kita pelajari, Allah mudahkan untuk kita untuk dapat amal dan menyampaikannya, insyaallah. Sebenarnya majlis sudah berdoa kepada majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi